saya Makaria Astriana Hadia, kelas C semester 6 dengan NIM 1903030091. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku dari mata kuliah anti korupsi yang berjudul Kelembagaan, Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi dari Kaushik Basu dan Tito Cordella. Langsung saja. Buku ini membahas bagaimana negara-negara berkembang di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam pembangunan institusi yang baik dan pemerintahan yang efektif. Karena begitu banyak pembangunan ekonomi bergantung pada penerapannya. Promosi kemakmuran bersama dan perjuangan melawan kemiskinan membutuhkan intervensi untuk menjangkau orang miskin dan yang kurang beruntung. Namun, berkali-kali kita telah melihat upaya tersebut digagalkan atau dikurangi oleh korupsi dan kebocoran. Penciptaan tata pemerintah yang baik dan institusi serta struktur untuk memerangi korupsi bukan hanya membutuhkan tekad dan semangat, tetapi juga desain rumit yang berakar pada data, analisis, dan penelitian. Dalam buku ini, para peneliti terkemuka dari seluruh dunia mengemukakan beberapa ide terbaik yang tersedia untuk membantu menciptakan struktur pemerintahan yang lebih baik, merancang undang-undang untuk pengendalian korupsi, dan memelihara institusi yang baik. Pada bab 1 mengenai lembaga anti korupsi, beberapa sejarah dan teori. Korupsi adalah masalah multidimensi yang telah meresap sepanjang sejarah. Upaya pemberantasan korupsi juga harus multi arah. Lembaga-lembaga yang telah dirancang dalam masyarakat yang berbeda untuk tujuan ini termasuk hukum formal, badan khusus organisasi masyarakat, dan kombinasi catatan keberhasilan mereka bervariasi. Pada bab 2, korupsi sebagai fenomena politik, yaitu korupsi pengambilan sumber daya publik untuk tujuan pribadi, merupakan fenomena modern sejauh negara modern didirikan di atas prinsip pemisahan yang ketat antara publik dan privat. Ini tidak terjadi pada sebagian besar sejarah manusia, di mana penguasa patrimonial menganggap dominan publik sebagai spesies milik pribadi. Korupsi perlu dibedakan dari pencarian rein dan patronage atau klientelisme dalam kasus pertama, karena banyak rein memiliki kegunaan yang sah secara sempurna, dan yang kedua karena klientelisme melibatkan pertukaran keuntungan timbal balik dan dapat dianggap sebagai bentuk awal demokrasi partisipasi pindah dari negara berbasis patronage ke negara modern impersonal. Pada dasarnya adalah tindakan politik karena melibatkan perebutan kekuasaan dari elit yang menggunakan akses mereka ke negara untuk tujuan pribadi. Kemudian pada bab 3 mengenai korupsi, kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Korupsi sering dikaitkan dengan kejahatan terorganisir internasional dan difasilitasi oleh pencucian uang. Spiral korupsi yang memperkuat diri terjadi ketika kejahatan terorganisir menyusup ke lembaga-lembaga negara. Aktivitas kriminal dapat menjadi begitu terkait dengan politik korup dan bisnis yang sah sehingga sulit untuk membedakannya. Kerjasama antar negara, lembaga internasional, dan lembaga penegak hukum sangat penting. Jika tidak, hasil korupsi dan kejahatan terorganisir akan disembunyikan di luar negeri atau di dunia maya. Oleh karena itu, agenda anti korupsi harus mencakup pembatasan pencucian uang dan pengungkapan pemilik manfaat perusahaan yang bersifat cangkang. Lembaga-lembaga global seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional perlu memperkuat upaya mereka yang ada di bidang-bidang ini.
Kemudian bab 4 tentang refleksi korupsi dalam konteks liberalisasi politik dan ekonomi. Pada bab ini bersifat ikhtisar parsial dengan fokus pada beberapa masalah yang belum dibahas secara memadai dalam literatur tentang korupsi dan pembangunan. Setelah membahas berbagai jenis korupsi dan implikasinya yang berbeda terhadap kebijakan, ini membahas masalah khusus tentang kompleksitas hubungan antara liberalisasi ekonomi dan politik dan kejadian korupsi. Bab 5, mengapa Italia korup secara tidak personal? Sebuah dugaan. Berbagai indikator menunjukkan bahwa Italia adalah outlier dalam hal korupsi. Sebagai negara maju seperti Italia seharusnya memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah. Semua faktor yang ditemukan para sarjana mempengaruhi korupsi gagal menjelaskan sebuah teka-teki ini. Mulai dari asumsi bahwa pertukaran korup berkembang ketika pihak dapat saling percaya untuk memenuhi kewajiban mereka dan tidak mengadu. Bisakah orang Italia menikmati kemampuan yang lebih besar untuk bekerja sama dengan sukses di pasar ilegal, dan dapatkah kemampuan untuk membuat fakta ilegal mereka tetap berlaku menjelaskan kecenderungan anomali mereka untuk melakukan kesepakatan korup? Orang bisa saja memikirkan penegakan mafia yang tentu saja membantu, namun korupsi juga terjadi di luar daerah dengan kehadiran mafia yang besar. Sepertinya hal tersebut merupakan urusan kerah putih di mana ancaman tidak perlu dan tidak ada pertumpahan darah. Dalam mempertimbangkan mekanisme ikatan khusus, berbagai informasi kompromi atau SCI, dan mengandalkan bukti dari studi kasus dan eksperimen mengilustrasikan bagaimana SCI bekerja dalam mewujudkan kerjasama di pasar ilegal lainnya. Kemudian pada bab 6 mengenai kelembagaan yang kohesif dan distribusi rent politik, teori dan bukti. Pada bab ini mempertimbangkan bagaimana sumber daya publik didistribusikan di seluruh kelompok dan bagaimana hal ini bergantung pada lingkungan kelembagaan. Ini menunjukkan bagaimana kendala eksekutif dan keterbukaan harus menjadi masalah, dan berpendapat bahwa peran kunci lembaga adalah untuk melindungi kelompok yang dikucilkan secara politik. Ini mengembangkan pendekatan untuk menilai institusi politik berdasarkan gagasan bahwa institusi kohesif berperan ketika ada ketidakpastian tentang alokasi kekuasaan politik. Menggunakan data spasial pada lampu malam menunjukkan ketimpangan lebih rendah dengan kendala eksekutif. Selain itu, kelompok-kelompok yang dikecualikan secara politik bekerja lebih baik di dalam negara-negara ketika batasan-batasan seperti itu berlaku. Bab 7. Jika politik adalah masalah, bagaimana aktor eksternal dapat menjadi bagian dari solusi? Meskipun banyak bukti tentang kebijakan dan lembaga yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan, banyak pemerintah gagal untuk mengadopsi kebijakan ini atau mendirikan lembaga. Kemajuan penelitian sejak 1990-an telah menjelaskan sindrom ini yang secara umum disebut kegagalan pemerintah dalam hal insentif yang dihadapi politisi dan institusi politik yang mengarah pada insentif tersebut. Sementara itu, bantuan pembangunan yang dimaksudkan untuk menghasilkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan hampir tidak berubah sejak 1950-an, ketika dianggap bahwa masalahnya adalah kegagalan pasar. Sebagian besar bantuan masih diberikan kepada pemerintah dalam bentuk keuangan
dan pengetahuan yang digabungkan menjadi sebuah proyek, menggambar pada penelitian terbaru tentang politik kegagalan pemerintah, lalu bagaimana bantuan pembangunan tradisional dapat berkontribusi pada kegagalan pemerintah yang terus berlanjut. Buku ini mengusulkan model baru bantuan pembangunan yang dapat membantu transisi masyarakat ke lembaga yang lebih baik, secara bahwa pengetahuan diberikan kepada warga negara untuk membangun kapasitas mereka untuk memilih dan memberi sanksi kepada para pemimpin yang memiliki kemauan politik dan legitimasi untuk memberikan barang publik yang dibutuhkan untuk pembangunan. Mengenai transfer keuangan yang karena berbagai alasan harus diserahkan kepada pemerintah, ini bermaksud mengusulkan agar ini diberikan secara lump sum, yaitu tidak terkait dengan proyek individu, bergantung pada pemerintahan yang mengikuti kebijakan yang menguntungkan secara luas dan membuat informasi tersedia bagi warga. Bab 8. Memerangi korupsi politik. Bukti dari Brasil. Korupsi politik tersebar luas di banyak negara berkembang dan dianggap sebagai hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Namun, ada bukti terbatas tentang efektivitas kebijakan anti korupsi. Pada bab ini, merangkum sejauh mana audit pemerintah atas sumber daya publik mengurangi korupsi dalam konteks program anti korupsi Brasil yang secara acak mengaudit Kode Media untuk penggunaan dana federal mereka. Bab 9. Apa yang mendorong persepsi warga negara tentang korupsi pemerintah, pendapatan nasional, pembayaran suap kecil, dan yang tidak diketahui. Rendahnya kepercayaan pada pemerintah dan meluasnya anggapan bahwa lembaga publik korup tampaknya menjadi fenomena global dan merupakan tantangan bagi pemerintahan yang efektif. Analisis mereka tentang peran karakteristik individu tertentu pada persepsi korupsi, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan yang dilaporkan sendiri, pendidikan dan status pekerjaan, menunjukkan bahwa setidaknya ada pemahaman umum di antara individu tentang beberapa korup layanan tertentu di negara mereka, tetapi faktor-faktor lain yang sebagian besar tidak dapat diamati menjadi penyebab sebagian besar respon individu tertentu. Analisis kedua tentang hubungan antara persepsi korupsi rata-rata negara dan variabel penjelas tingkat negara, termasuk PDB per kapita, demokrasi, ketidaksetaraan, kemungkinan pembayaran suap, serta ukuran kinerja layanan untuk setiap layanan, menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara PDB per kapita dan persepsi korupsi dan hubungan positif yang kuat antara pembayaran suap dan persepsi korupsi. Lalu pada bab yang terakhir, bab 10, tentang melakukan survei 2 langkah pengaruh keengganan terhadap estimasi korupsi dan pertanyaan survei 2 tahap. Buku ini mengembangkan pendekatan struktural untuk memodelkan bagaimana respon menjawab pertanyaan survei dan menggunakannya untuk memperkirakan proposisi responden yang pendiam dalam menjawab pertanyaan korupsi, serta sejauh mana menanyakan apakah pejabat pemerintah mengunjungi sebuah bisnis dan kemudian menanyakan tentang suap apakah kunjungan tersebut diakui. Baik, sekian dari review buku ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.